Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas mengenai proyek NLP yang berjudulkan dengan benchmarking model bahasa besar untuk pembahasan dokumen berbasis OCR. Dengan saya sendiri yaitu Adinda Mani Putri dan teman-teman yaitu Nisa Ramadhani, Putri Syahira, Teresia Silitonga, dan Togi Marito Manurung. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Togi Marteman Nurung. Di sini saya akan mempresentasikan berbagai model bahasa yang besar untuk pemahaman dokumen proses OCR. Latar belakang. Digitalisasi dokumen semakin meningkat dengan penggunaan teknologi OCR untuk mengubah gambar menjadi teks digital. Namun hasil OCR sering mengandung kesalahan pembacaan. Perkembangan large language model atau LLM memberikan kemampuan memahami isi dokumen dengan lebih baik, sehingga diperlukan benchmarking untuk membandingkan forma model dalam memahami dokumen berbasis OCR. Baiklah, perkenalkan nama saya Teresia Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari codingan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada registry JSON. Nah, registry JSON ini adalah isi dari daftar data set yang kami masukkan secara manual, kemudian masuk ke sampel JSON. Nah, di sampel JSON ini cuma file penyimpanan gambar dalam bentuk teks. Nah, ini nanti di-download dan dijalankan ulang. Kemudian lanjut ke result raw JSON ini. Nah, result raw JSON ini adalah bukti kenapa Mondrim jelek. Ternyata ini membaca teksnya tuh untuk Mondrim itu sangat cepat tapi tidak sama atau tidak sesuai dengan gambar. Nah, pada Summary dan Summary.sv dan Summary JSON ini adalah keduanya berisi data yang sama cuma beda format saja. Nah, di sini bisa ditengok bahwa Quen di sini menang telak karena dia yang paling cepat, jago, dan paling bagus untuk membaca dari gambar. Baik, di sini saya Adinda akan menjelaskan mengenai codingan yang terdapat di indeks HTML. Dokumen ini adalah satu file HTML monolitik yang berfungsi sebagai dashboard benchmarking untuk model OCR berbasis Vision Language, di mana kita sudah membandingkan 3 model yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, yang itu menggunakan Mondrim, DeepSeek, dan juga Qwen 3. Nah, di sini kita juga mendapatkan struktur file yang terdiri dari 3 blok besar, yaitu sebuah library chart.js, dan juga yang di-embedding langsung dalam bentuk kode minifile. Selanjutnya di sini juga terdapat tampilan script, yaitu membuat tampilan CSS lengkap dengan dependensi warna, Urkel color, kedua blok style raksasa yang mendefinisikan seluruh sistem desain lewat CSS custom, seperti properties, variabel warna gelap, font mono, dan juga lain-lainnya. Hasil tersebut disusun dalam 4 tab, yaitu benchmarking, hasil uji, dokumen, dataset yang ditampilkan, disembunyikan lewat JavaScript tanpa reload halaman, single page application sederhana. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tab benchmark. Nah, di sini terdapat tab benchmark. Pengguna dapat memilih kombinasi dataset yang telah tersedia melalui evaluasi checkbox, di mana di sini terdapat dataset yaitu Funds SD, Core F2, dan juga dataset lainnya. Jumlahnya masing-masing sampel dan juga terdapat split data tertentu. Pengguna juga dapat mengatur jumlah sampel total dan temperatur inferensi, lalu menekan mulai benchmark yang memicu function start benchmark yang dapat mengirim post request kepada API benchmark. Setelah job dimulai, sistem melakukan polling setiap detik untuk mempengaruhi progress logback dengan pewarnaan berbeda untuk itu, dan juga otomatis menghentikan polling begitu status menjadi done ataupun error. Bagian kanan tab ini juga dapat menampilkan kartu informasi tiap model beserta kebutuhan VRAM dan instruksi OLAMAPUL yang harus dijalankan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya mengenai indeks HTML akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sini saya akan memberikan penjelasan kode function render summary. Tab hasil render summary mengambil data ringkas dari API result summary lalu menyusunnya menjadi tampilan berlapis. Kartu ranking dengan medali emas, perak, perunggu berdasarkan composite score. 5 chart visualisasi bar, composite score, bar chart, chart versus bar chart blue, F1, combo chart, legacy, dan throughput, serta radar chart multimetrik, dan tabel detail yang menandai nilai terbaik di setiap kolom dengan warna hijau. Tab uji dokumen adalah bagian paling kompleks. Pengguna menggunakan file, drop atau klik mendukung multi-file, lalu bisa menjalankan satu model lewat run file, atau ketiga model sekaligus lewat run file all, yang memanggil endpoint API infer atau API infer all hasil OCR ditampilkan beserta statistik ekstraksi atau total kata, kata valid, jumlah karakter yang dihitung di sisi klien melalui fungsi analogi OCR output, algoritma heuristik yang menilai rasio kata atau karakter valid, ya, atau mengandung huruf bukan nose terhadap total untuk mengestimasi akurasi ketika tidak ada ground truth. Jika pengguna mengisi ground truth, sistem memakai metrik akurat dari server atau char where blue F1 atau sesungguhnya,
yang divisualisasikan lewat mini download card yang barcode parametrik melalui fungsi bool magnetic panel. Dari sisi arsitektur kode aplikasi murni client-side JavaScript vanilla atau tanpa framework seperti React atau Vue yang sangat bergantung pada backend REST-API. Eksternal yang tidak terlihat dalam dokumen ini terindikasi dari pemanggilan endpoint seperti API status, API bitmap, start, API dataset, upload, dan API char atau clear yang mengindikasikan adanya server backend atau kemungkinan pattern mengingat istilah lama dan struktur job asset backmatching. Tab dataset melengkapi sistem dengan kemampuan upload dataset custom format JSON atau JSON LL atau CSV atau zip maksimal 200 MB yang metadatanya disimpan di local store browser sekaligus dikirim ke server, serta render dinamis checkbox dataset custom ke TMS bitmap lewat refresh custom dash checkboxes. Seluruh antarmuka konsisten menggunakan bahasa Indonesia advanced font kombinasi space mono atau untuk elemen teks satu angka dan plus Jakarta Sun satu untuk teks umum dengan tema visualisasi gelap bernuansa developer tool lengkap dengan efek tekstur glow berwarna model dan sistem touch notifikasi untuk feedback aksi penggunaan. Baiklah, saya sediakan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya Nisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita langsung saja ke file app.py. Nah, di mana pada codingan app.py ini kita mengimport dari file OCR benchmark.py, di mana itu berisi model, fungsi benchmark, dan lain-lain. Yang di mana OCR benchmark.py itu merupakan model inti dipanggil di file app.py ini. Nah, di sini kita menggunakan app flash name dan juga course app itu digunakan untuk membuat server flash dan juga mengizinkan request dari domain lain. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan app error handler. Nah, di mana di sini semua error itu seperti 404, 405, 500 dan juga exemption itu dipaksa balas JSON. Nah, bukan halaman HTML errornya. Nah, lalu kita ke global job state atau benchmark state-nya. Nah, di sini kita menggunakan jobs dan juga jobs log, yaitu untuk menyimpan status job benchmark yang lagi jalan karena trading atau juga butuh log supaya aman. Lalu di sini kita juga menggunakan make job, yaitu untuk membuat struktur job baru seperti status, progress, total, logs, result, summary, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga menggunakan log. Nah, log ini digunakan untuk menambah entry log job dan juga dibatasi maksimal itu 200 biar tidak membengkak. Nah, selanjutnya di sini untuk codingan routes utamanya. Nah, di sini kita menggunakan index.html. Di mana itu merupakan halaman UI-nya, lalu kita menggunakan fungsi API status ini untuk mengecek lama itu berjalan atau tidak. Lalu di sini kita masuk ke bagian benchmark atau API benchmark start-nya. Nah, di mana pada API benchmark start ini kita itu mengambil parameter seperti dataset, model, and underscore sample dan juga lain-lain dari request body. Kemudian pisahin dataset standarnya itu versus custom. Nah, di sini kita mengupload sendiri itu antara Hugging Face versus yang custom gitu. Nah, lalu kita jalankan proses benchmark di trading, kemudian trade itu akan terpisah. Lalu kita biar nggak block request, maka progress itu bisa kita di poll gitu. Nah, lalu di dalam trade kita menggunakan sampel, kemudian kita mencek lama. Lalu juga di sini kita ngerangkan benchmarknya dan agregasi resultnya, lalu save report. Nah, setelah itu kita update status jobnya, lalu down. Nah, kemudian kita di sini juga ngeload custom dataset sampelnya. Nah, di sini kita ngeload custom dataset sampelnya dan juga menormalisasi custom sampelnya, yaitu dengan membaca sampel dari dataset custom itu dengan gambar langsung ataupun dari file JSON, CSV, JSON-L, kemudian diubah menjadi format standar seperti image 64, kemudian ground truth dan juga question dan lain-lain. Lalu di sini kita masuk ke API inference dokumen. Nah, di mana di sini API infer ini digunakan untuk endpoint inference single model, yaitu untuk mengupload satu file upload, kemudian simpan file sementara, lalu kita mengconvert ke gambar, lalu build form, yaitu default atau custom dari user, lalu selanjutnya kita kirim ke query lamanya per halaman, kemudian menghitung statistik kata, yaitu word confidence dan juga matrix CAR atau WAR, lalu blue dan juga F1 skornya via computer informatics-nya. Nah, selanjutnya kita ke API dataset delete. Nah, di sini, API dataset delete ini untuk menghapus folder dataset dan juga entry registry-nya. Di mana di sini juga terdapat API dataset registry folder, yaitu daftar folder yang udah ada di disk tanpa mengupload ulang. Lalu di sini juga ada API cache clear. Nah, di sini API cache clear ini digunakan untuk menghapus file cache dataset seperti sampel
underscore n dikali format.json, lalu dan file time info itu optional hapus hasil benchmark juga. Lalu di sini juga terdapat if name main, di mana ini untuk menjalankan server port 5000-nya. Lalu di sini terdapat threaded true biar bisa menghandle banyak request sekaligus. Nah, ini penting karena ada job background-nya. Nah, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai OCR dan Smart.py. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah import library dan juga setup library. Nah, di sini library standar yang kita gunakan adalah IO, JSON, time, base 64, logging, dan juga statistik. Dan library eksternalnya itu ada request untuk HTTP, file untuk image gambar, lalu ada dataset dari Hugging Face. Lalu juga di sini ada 3 block try atau extract untuk mencoba mengimport RapidFuzz, GWord, dan juga Scareblue. Nah, ini library opsional untuk menghitung metrik. Lalu di sini juga terdapat tiga model yang kami gunakan. Lalu di sini juga ada dataset registry, yaitu 4 dataset Hugging Face yang kami gunakan, yaitu ada FunSD, lalu ada Core V2, ada DocVKE, dan juga ada OCR VKE beserta dengan sumber dan juga konfigurasinya. Lalu di sini juga ada prompts yang merupakan kumpulan teks program yang berbeda-beda untuk tiap model, karena tiap model itu dikomunikasikan dengan cara yang berbeda-beda. Lalu di sini juga ada fill to base 64. Nah, ini fungsinya mengubah gambar objek fill jadi teks base 64 supaya bisa dikirim lewat API sebelum lalu di sini juga ada Blue Score. Nah, ini Blue Score ini untuk mengukur seberapa banyak rangkaian kata dari hipotesis yang juga muncul di referensi ditambah penalti kalau teks hasil terlalu pendek dibanding referensi. Nah, ini sifatnya semakin besar dia semakin baik. Lalu di sini juga ada F1 extract match. Nah, F1 sendiri itu teks dinormalisasi dulu menjadi huruf kecil, plus kita harus menghapus tanda bacanya dulu. Lalu dihitung token mana saja yang sama antara prediksi dan juga referensi. Nah, untuk sifatnya sendiri itu semakin besar dia semakin baik. Lalu di sini ada juga compute matrix. Nah, ini menggabungkan keempat metrik yang tadi itu menjadi satu skor akhir. Dengan rumus itu 1 dikurang CR dikali 0,30 ditambah 1 dikurang WR dikali 0,20 ditambah blue dikali 0,30 ditambah F1 dikali 0,20. Lalu di sini juga ada komunikasi dengan Ollama. Nah, di sini kita cek Ollama, mengecek apakah server Ollama hidup dengan model yang dibutuhkan dan sudah terinstall. Lalu di sini juga membahas mengenai fungsi paling kompleks Ollama, yaitu mengirim gambar plus prompt ke model lalu menunggu jawabannya. Nah, di sini berisi 3 fungsi pemanggilan, call generate, call chat, dan call check content list. Lalu di sini juga ada penyimpanan dataset, ada extract ground truth ini untuk membersihkan atau menyamakan format jawaban benar dari tiap dataset karena formatnya itu berbeda-beda. Ada yang list, ada yang JSON, ada yang string biasa. Lalu di sini juga ada kombinasi model dan semua sampel sambil menyimpan progres ke file JSON. Aggregate result-nya itu skor komposit rata-rata seluruh sampel, mengumpulkan semua skor per model dari seluruh sampel lalu menghitung rata-rata median standar deviasi. Lalu juga lewat statistik mean, value, dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada menu CLI-nya. Nah, bagian ini tuh cuma untuk aktif ke file, dijalankan langsung dari terminal. Nah, isinya itu membaca argumen dari pengguna, dataset apa, model apa, berapa banyak sampel, dan juga temperatur, cek status Ollama, lalu menjalankan semua proses secara berurutan, prepare dataset, arrange benchmark, aggregate result, save report, dan yang terakhir itu mencetak pesan selesai beserta lokasi file hasilnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita langsung saja ke demonstrasi project benchmarking model bahasa besar untuk pemahaman dokumen berbasis OCR yang telah kami buat. Yang dimana di sini terdapat tampilan antarmuka konfigurasi benchmark yang digunakan untuk mengevaluasi 3 model yang berbasis VCA, itu yang pertama ada Moonstream 1,8 billion, kemudian di sini terdapat DeepSeek OCR 3 billion, dan juga Qwen 3 VL 4 billion. Dimana dalam tugas untuk pemahaman dokumen berbasis OCR. Nah, untuk di bagian kiri itu kita dapat memilih dataset yang diuji seperti FunSD, Core V2, DocVQA, dan juga OCR VQA-nya, di mana masing-masing itu dengan batas sampel tertentu. Nah, di sisi kanan, ini terdapat tampilan spesifikasi singkat tiap model yang digunakan, dimulai dari ukuran parameternya, keunggulannya, hingga estimasi kebutuhan VRAM-nya, dan juga disertai perintah Ollamanya. Nah, di mana Ollama sebelum itu kita harus mendownload ketiga model tersebut dengan perintah Ollama pool untuk mengunduh model-model sebelum pengujian. Kemudian nanti sistem itu akan terhubung ke Ollama yang berjalan secara lokal dan juga memungkinkan inferensi model tanpa koneksi internet eksternalnya. Nah, di sini teman-teman dapat menjalankan dengan memilih beberapa dataset yang sudah kami sediakan. Nah, di sini saya memilih FunSD dan juga Core V2. Nah, teman-teman bisa mulai ngeklik mulai benchmark. Nah, nanti akan ditampilkan hasilnya. Nah, di sini seperti proses benchmark sudah selesai. Nah, untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tag hasil, di mana di sini terdapat hasil dari benchmark yang kita lakukan pada hari sebelumnya, yaitu di tag benchmark. Nah, di sini tertampil ketiga model yang tadi sudah kita gunakan. Nah, di sini Qwen 3 VL 4B itu meraih posisi pertama dengan komposite tertinggi, yaitu 0,3750, yang menunjukkan keunggulan metrik di akurasi seperti JR dengan 0,65, Blue 0,378, F1 0,533. Nah, meskipun latensinya yang paling lambat di angka 116,393 milisekund dengan throughput 9,0 talk per detik. Lalu di sini yang kedua ada DeepSeek yang menempati posisi 2 dengan skor 0,1730 yang memiliki CR 0,868 dan F1 0,322. Namun menawarkan throughput yang besar, yaitu sebesar 15,3 talk per detik dengan latensinya itu 20,710 milisekund. Lalu di
DeepSeek ini merupakan pilihan yang paling seimbang di antara yang lainnya karena dia menyeimbangkan antara kecepatan dan juga akurasi. Lalu di sini terdapat Moondream. Di sini Moondream menempati posisi ketiga dengan latensi dengan skor sebesar 0,0585, memiliki latensi tercepat yaitu 12,076 milisekund, tetapi akurasinya rendah dengan CR 0,897. Lalu beliaunya ada di angka 0,022 dan F1-nya itu ada di angka 0,099. Nah, ini cocok hanya untuk yang sangat memprioritaskan kecepatan di atas akurasi. Lalu di bawah sini juga ada visualisasi perbandingan model singkat. Di sini ada 4 visualisasi, yaitu di mana ada composite score, CR vs WR, lalu juga ada blue dan F1 score-nya, lalu ada latensi dan throughput-nya. Lalu di sini itu juga terdapat perbandingan semua metrik dengan radar chart, di mana di sini untuk yang berwarna biru itu merupakan Qwen 3 VL, lalu yang berwarna ungu itu DeepSeek OCR, lalu juga ada yang berwarna oranye itu Moondream. Nah, di sini juga menyajikan radar chart dan juga tabel perbandingan di bawahnya sebagai lapisan analisis yang lebih mendalam. Nah, radar chart sendiri itu memvisualisasikan 5 dimensi sekaligus, yaitu composite, akurasi, CR, watt ACC, dan juga blue dan juga F1. Nah, lalu di sini tabel perbandingannya itu merangkum detail angka pada setiap metrik, di mana Qwen 3 VL 4B itu unggul di composite yaitu 0,3750 dengan CR 0,6572, WR-nya 0,724. Lalu ada beliaunya itu 0,3705 dan F1-nya 0,5326. Sementara DeepSeek itu memimpin top dengan 15,2900 second dan Moondream dengan yang paling tercepat di latensi dengan 12,076 milisekund. Nah, secara keseluruhan di sini memberikan kesimpulan bahwa Qwen 3 VL itu untuk kita gunakan untuk akurasi yang maksimal. Lalu DeepSeek OCR 3 billion itu kita gunakan untuk keseimbangan dan juga kecepatan akurasinya. Lalu untuk Moondream itu kita lebih menggunakannya itu untuk inferensi ultra cepat di perangkat terbatas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari demo, yaitu di sini tampilan dari uji dokumen. Untuk menguji dokumen, kita harus memastikan OLAMA aktif agar semua modelnya tersedia. Terus di sini adalah untuk mengisi gambar yang akan diuji. Kemudian di sini adalah beberapa modelnya. Kami memakai 3 model yang sudah dijelaskan tadi. Dan di sini ada promnya. Kemudian tinggal kita uji semua model dan bandingkan. Ini untuk waktu yang lama, jadi saya akan jeda. Oke, ini adalah hasilnya di sini. Di sini ada perbandingan 3 model tadi itu ini gambarnya. Dan ini ada model yang terbaik yaitu Qwen VL 4 billion. Dan ini adalah akurasi dari grafik perbandingan metriknya. Yang pertama itu yaitu perbandingan dari CRWR. Di sini jika lebih rendah dia lebih baik. Nah, di sini adalah Moondream. Moondream ini dalam rasio kata validnya sangat tinggi, berarti dia kurang baik. Dan kemudian di sini ada Blue and F1 di sini. Di sini yang paling tinggi adalah Qwen dengan 81%. Kemudian di sini estimasi akurasi per modelnya. Moondream ini adalah akurasinya 0, sedangkan DeepSeek dan OCR ini hampir sama, dengan perbandingan untuk DeepSeek ini 97 dan Qwen ini 100%. Nah, ini adalah latensi. Nah, di mana yang lebih rendah sama dengan yang lebih cepat. Di sini ada Moondream dengan latensi 18,967. Kemudian ini ada latensi dari DeepSeek 32.000. Dan kemudian ini ada latensi dari Qwen 80.944. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menunjukkan penjelasan demo uji dokumen seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang tabel ringkasan. Gambar ini menampilkan hasil evaluasi dan perbandingan performa 3 model OCR, yaitu Moondream, DeepSeek, dan Qwen 3 VL. Dalam mengekstra teks dari sebuah dokumen, perbandingan dilakukan berdasarkan jumlah kata yang berhasil dikenali. Jumlah kata yang berhasil dikenali, jumlah kata valid, waktu inferensi atau agensi, kecepatan pemrosesan atau token per detik, serta metrik evaluasi seperti karakter, error rate atau CHR, word error rate atau WR blue, dan F1 score. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Qwen 3 VL 4 billion memberikan performa terbaik dengan berhasil mengenali seluruh 32 kata secara valid, memperoleh CR sebesar 5%, WR 0%, serta nilai BLEU dan F1 score yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan teks yang paling mendekati dokumen asli. DeepSeek OCR 3 billion juga menunjukkan hasil yang baik dengan mengenali 31 kata, 30 diantaranya valid, serta memperoleh CR 7%. Sehingga masih mampu menghasilkan keluaran yang akurat meskipun terdapat sedikit kesalahan. Sebaliknya, Moondream 1.8 billion memiliki performa paling rendah karena hanya mampu mengenali 1 kata dan tidak ada kata valid, dengan nilai CR dan WR mencapai 100%. Sedangkan Blue dan F1 score bernilai 0%, yang menunjukkan bahwa hasil CR sangat jauh dari teks sebenarnya. Dari keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qwen 3 VL 4 billion merupakan model OCR yang paling akurat dan andal untuk mengenal teks, meskipun memiliki waktu inferensi yang lebih lama dibandingkan model lainnya. Sehingga DeepSeek OCR 3 billion menawarkan keseimbangan yang baik antara akurasi dan kecepatan, dan Moondream 1.8 billion kurang sesuai digunakan untuk tugas OCR pada data yang diuji. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman yang tentang dataset. Di sini kita menggunakan dataset yaitu FunSD yang di mana di sini berisi tentang formulir-formulir hasil scan brush dengan berbagai tingkat kerusakan dan noise. Selanjutnya di sini terdapat juga Core DV2 yang gunanya ada 11.000 struk belanja dari toko-toko Indonesia. Tugasnya yaitu untuk ekstraksi struktur-struk, nama toko, item, total, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini juga terdapat dataset .fqa, di mana di sini berisi visual question and swap dan dokumen dengan 50.000 pasang pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya di sini juga terdapat OCR FQA, di mana berbasis sampul buku dan model harus membaca teks pada sampul buku dan menjawab pertanyaan tentang judul, penulis, genre, dan lain-lainnya.
Nah, di sini juga terdapat matrik evaluasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu berupa char, karakter error rate, where, dan word error rate, Braille score, dan F1 score. Di sini juga kita bisa menambah dataset custom, di mana kita bisa menambahkan file CSV, zip, JSON. Seperti contoh yang saya lakukan ini, yaitu kita memasukkan dataset CSV. Nah, kita mengambil ini, kita upload datasetnya, maka dataset tersebut dapat di-upload. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari LLM yang kami buat terbukti efektif dalam memahami dokumen digital berbasis gambar atau hasil scan. OCR berperan dalam mengekstraksi teks dari dokumen, sedangkan LLM membantu memahami konteks dan isi informasi secara lebih akurat. Pada penelitian ini digunakan 3 model, yaitu model 1 8 billion, DeepSeek OCR 3 billion, dan Qwen 3 VL 8 billion. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Qwen 3 lebih unggul karena 3 hal. Output paling bersih tanpa simbol atau apapun, ukuran model paling besar 4 miliar parameter, sehingga lebih mampu memahami gambar dan instruksi, serta dilatih khusus sebagai visual language model yang memang dirancang untuk memproses gambar dan teks secara bersamaan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok dan video penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.